belajar tentang fungsi. Nah, kita lihat permasalahan yang ada di papan ini ya. Indonesia pernah menduduki peringkat kelima jumlah penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan penelitian, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia setiap 10 tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 terdapat 205,1 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2010 terdapat 237,6 juta jiwa. Nah, kalau kita melihat ini hubungan atau relasi jumlah penduduk setiap 10 tahunnya, maka dengan menyatakan relasi sebagai fungsi, dapat kita merumuskan sebuah rumusan laju pertumbuhan penduduk. Jadi kita tahu manfaat fungsi itu apa? Untuk menyatakan relasi dari dua buah hubungan antara jumlah penduduk dan peningkatan penduduk. Yang pertama kali kita pelajari adalah relasi. Apa itu relasi? Relasi itu adalah hubungan atau kaitan antara hal yang satu dengan yang lain. Misalnya nih, relasi atau hubungan antara alat musik tradisional dengan daerah asalnya, atau relasi pemain sepak bola dengan klubnya, atau relasi makanan satu dengan penjualnya dan lain sebagainya, gitu ya. Paham ya? Jadi relasi itu adalah sebuah hubungan. Contoh kasusnya seperti ini. Jika ibu punya diagram A atau himpunan A dengan himpunan B, ini ya. Nah, ini kedua diagram ini namanya adalah diagram panah. Nah, maksudnya panah di sini bisa nih ibu hubungkan 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, 5 dengan 6. Coba dilihat, apa yang kalian simpulkan dari kondisi yang ini? 2 dengan 3, artinya apa? 2 berarti kurang dari 3. 3 berarti kurang dari 4. 4 kurang dari 5. 5 kurang dari 6. Oh, ternyata relasi antara A dan B itu adalah relasi apa? Kurang dari. Begitu. Paham? Oke. Nah, dari kesimpulan yang ini tadi, kita bisa bikin namanya himpunan pasangan berurutan. Yuk, kita mulai dari yang A. Coba kita pasangkan, berarti 2 dengan 3. 2,3. Selanjutnya berapa? 3,4. Selanjutnya 4,5 dan 5,6. Ini namanya himpunan pasangan berurutan. Nah, dari himpunan pasangan berurutan ini kita bisa bikin grafiknya nih pada koordinat kartesius. Tahu ya, koordinat kartesius berarti bagian horizontal adalah sumbu X, bagian vertikal adalah sumbu Y. Kita lihat 2,3. Kita hubungkan nih, 2,3. Nah, berarti titiknya di sini. Kemudian 3,4 kita hubungkan. Berarti titiknya di sini. 4,5 kita hubungkan. Nah, titiknya di sini. Dan yang terakhir adalah 5,6. Nah, sampai sebatas ini aja. Ini adalah grafik hubungan kurang dari antara himpunan A dengan himpunan B dalam bentuk diagram kartesius. Paham ya? Oke. Selanjutnya, kita mengenal namanya domain. Pasti masih ingat dong ya, waktu SMP sudah pernah ya, namanya domain. Domain itu adalah daerah asal. Terus kodomain berarti dia daerah kawan, sedangkan range itu adalah daerah hasil. Nah, kalau dilihat dari diagram ini, mana ini daerah asalnya? Berarti bagian yang A ya, ini adalah daerah asal atau domainnya. Sedangkan daerah kawannya itu adalah bagian yang B, kodomain.
Ini adalah daerah kawan. Begitu. Nah, untuk range-nya gimana? Untuk range-nya itu kan dia daerah hasil. Kita lihat nih daerah hasilnya. Daerah hasil itu berarti hasil dari 2 kurang dari 3 tadi. Berarti kalau kita tuliskan di sini masing-masing, coba kita ulangin. Untuk daerah domain, berarti daerah domainnya itu adalah himpunannya si A, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan kodomainnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan range-nya nanti, nah berarti hasilnya ya, kita tuliskan himpunannya berarti 3, 4, 5, dan 6. Sampai sini paham? Oke, kita selanjutnya adalah latihan soal ya. Nah, ini ada soalnya adalah diberikan himpunan X 2, 3, 4, 5, Y 4, 5, 6, 7 sampai 12 ya. Nah, jika relasi yang terbentuk adalah faktor dari, nyatakan relasi tersebut dalam yang A diagram panah. Ini udah gambarkan diagramnya, tinggal kalian tunjukkan panah-panahnya saja mana yang merupakan faktor dari. Kemudian yang B nanti himpunan pasangan berurutan. Oke, silakan kerjakan.